Jadi bagaimana, Din? Kamu dan Amar benar-benar sudah melakukan malam pertama, kan? Tanya Devi. Dinda pun hanya mengangguk mendengar apa yang ditanyakan sang mama. Sebenarnya Adinda malu untuk mengatakan hal ini, tapi mamanya terus saja bertanya, membuat Adinda bingung harus bicara seperti apa. Sebenarnya Adinda tahu saat dia kembali berkunjung ke butik, pasti akan ditanya hal seperti ini. Namun, walaupun begitu, Adinda tetap saja pergi ke butik. Karena berhubungan dia lagi libur kuliah, makanya selalu berkunjung ke tempat sang mama. Cerita ke Mami, Din. Bagaimana reaksi obat itu? Mendengar itu semua, seketika pipi Adinda menghangat. Mana mungkin ia menceritakan semuanya? Yang ada malah malu Adinda. Lagian, Adinda juga tidak ingat pasti apa yang terjadi. Semuanya berlalu begitu saja, dan ia telah terbuai oleh semuanya. Lagian, walaupun yang bertanya itu orang tuanya sendiri, tetap saja Adinda tidak mau mengatakan semuanya. Biarlah itu akan jadi rahasianya dengan Amar. Adinda juga sangat malu kalau mengingat hal itu. Bagaimana, Din? Kok hanya diam? Mami penasaran loh dengan semuanya. Devi kembali bertanya lagi, membuat Adinda lagi-lagi bingung harus menjawab bagaimana. Pertanyaan sang Mami memang sulit untuk dijawab. Itu Mi, Dinda. Apa? Jangan diam aja dong. Mami penasaran nih dengan cerita kamu. Adinda langsung menghembuskan nafasnya. Jangan bertanya seperti itu, Mi. Kan Dinda malu. Itu jadi rahasia Dinda dan Mas Amar saja. Lagi-lagi, pipi Adinda terasa menghangat. Apalagi kalau berjalannya malam pertama. Apalagi kalau mengingat bagaimana berjalannya malam pertama dirinya dan juga Amar. Malu dan pastinya ada bahagia juga. Dinda minta maaf ya, Mi. Maaf, Dinda gak bisa cerita semuanya. Dinda, stop, Din. Devi malah tersenyum. Sudah, gak apa-apa kok. Mami paham. Dan Mami yang minta maaf karena telah menanyakan hal itu ke kamu. Lagi-lagi, Devi tersenyum dan menatap Adinda. Anaknya ternyata sudah besar, dan bahkan sekarang sudah menjadi istri seutuhnya. Devi bahagia. Akhirnya rencananya berhasil juga, yaitu menyatukan Amar dan Adinda. Mungkin tidak lama lagi ia akan memiliki cucu, pikirnya. Terima kasih ya, Mi. Sudah mengerti Dinda. Adinda juga ikut tersenyum. Sang Mami memang yang paling pengertian dengan dirinya. Terus bagaimana? Apa sikap Amar setelahnya jadi baik dengan kamu, Din? Maksudnya Amar tidak menganggap kamu sebagai adiknya lagi, kan? Kamu sekarang sudah dianggap istri olehnya, kan? Adinda pun mengangguk. Ia pun kembali tersenyum, dan lagi-lagi teringat bagaimana dirinya dan Amar. Ya, andai sang Mami tahu kalau ia dan Amar kembali melakukan hubungan suami istri tanpa ada pengaruh dari obat itu. Namun, itu hanya Adinda dan Amar yang boleh tahu. Jangan sampai orang lain tahu, termasuk maminya sekalipun. Iya, Mi, Mas Amar baik kok dengan Dinda. Mas Amar juga perhatian sama seperti dulu. Ya, dulu sebagai kakak dan adik. Sekarang kan beda, Din. Sudah jadi suami istri. Mas Amar baik juga, Mi. Adinda berkata apa adanya kok. Kalau Amar memang baik dengan dirinya. Ya, meskipun saat awal menikah, Amar menjadi lebih dingin. Namun setelah kejadian malam pertama itu, sikapnya Amar kembali baik dan bahkan sangat perhatian. Mami mau tanya sesuatu dengan kamu, Din.
Apa, Mi? Apa kamu bahagia dengan Amar? Tidak ragu, Adinda mengangguk. Ia memang bahagia saat bersama Amar. Dan mungkin saja ia sudah jatuh cinta dengan Amar. Bukan hanya sekedar perasaan sebagai kakak dan adik, tapi sudah perasaan suami dan istri. Ya, walaupun Adinda tidak tahu bagaimana perasaan Amar kepadanya. Syukurlah kalau seperti itu. Mami juga bahagia kalau kamu bahagia. Devi langsung menggenggam erat tangannya Adinda. Mami hanya minta satu hal dengan kamu, Din. Apapun yang terjadi, jangan pernah kamu tinggalkan Amar ya. Iya, Mi, Dinda janji tidak akan meninggalkan Mas Amar. Mami hanya ingin kalian berdua. Mami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Iya, Mi. Waktu terus berlalu. Adinda pun sudah pulang dari butik dan sekarang sudah berada di rumah. Amar masih belum pulang kerja dan sekarang Adinda menunggu kepulangan dari Amar. Sebelum Amar pulang ke rumah, Adinda mempersiapkan dirinya agar Amar bahagia saat melihatnya. Ini salah satu tips yang diberikan sang Mami agar Adinda semakin bisa membuat Amar jatuh cinta. Tidak berselang lama, deru mesin mobil Amar mulai terdengar. Adinda pun langsung bergegas menyambut Amar saat suaminya memasuki rumah. Mas, bapaknya. Adinda langsung mencium tangannya Amar. Amar hanya tersenyum dan mengusap kepala Adinda dengan lembut. Oh ya, ini Mas bawakan makanan kesukaan kamu, pecel ayam. Adinda tersenyum dan bahagia saja rasanya melihat perhatian dari Amar. Terima kasih ya Mas, tumben perhatian. Maksudnya, Amar bahkan langsung mengerutkan keningnya. Bukannya Mas selalu perhatian dengan kamu. Tentu saja Amar tidak terima dikatakan tidak perhatian dengan Adinda. Iya sih, selalu perhatian. Tapi setelah menikah, Mas Amar malah cuek dengan Dinda. Amar ikut tersenyum mendengar hal itu. Iya, maaf ya. Mas ngaku salah sudah bersikap cuek dengan kamu. Tapi untuk sekarang tidak lagi. Oke, Dinda percaya dengan yang Mas katakan. Mau makan pecel ayam nggak? Biar Mas temani kamu. Ayo Mas. Mereka berdua langsung menuju meja makan. Dan Adinda pun mulai memakan pecel ayam itu. Mas mau nggak? Tanya Adinda. Enggak, kamu aja yang makan. Enak loh Mas. Mau Dinda suapin nggak? Adinda pun langsung mengambil pecel ayam itu dan memberikannya ke Amar. Bagaimana? Enak nggak? Tanyanya lagi. Amar pun mengangguk. Bagaimana Mas? Mau makan lagi? Boleh, tapi kamu yang suapi ya. Senyum Adinda semakin merekah. Dari tadi kayak bilang ke Dinda Mas, kalau disuapi, gak usah gengsi seperti itu. Iya sayang. Amar tiba-tiba saja mencium pipinya Adinda. Terima kasih ya. Adinda hanya bisa menghela nafasnya. Amar nih paling bisa membuat dirinya melayang. Mas lagi OTW ke kampus kamu untuk menjemput kamu. Kamu jangan kemana-mana. Tunggu Mas datang. Satu pesan masuk di ponsel Adinda. Dan itu pesan dari Amar. Membaca pesan itu membuat Adinda tersenyum. Hubungannya dengan Amar memang kian membaik. Ya,
Hubungan mereka berdua memang kian membaik. Tidak bisa dipungkiri juga, Adinda benar-benar bahagia dan merasakan memang seperti istri seutuhnya bagi Amar. Siap bos, ditunggu ya. Satu balasan dikirimkan oleh Adinda. Tidak lupa disertakan emoticon love untuk Amar. Ah, kalau seperti ini, Adinda jadi merindukan Amar. Sepertinya memang benar kalau ia pun sudah jatuh cinta dengan Amar. Kalau dipikir-pikir, tidak ada alasan untuk Adinda tidak jatuh cinta dengan Amar. Laki-laki itu sangat baik dan juga sangat perhatian dengan dirinya. Namun Adinda masih tidak tahu bagaimana perasaan Amar dengan dirinya. Apakah laki-laki itu cinta dengannya atau tidak? Nantilah aku tanyakan dengan Mas Amar, bagaimana perasaannya denganku. Lagi-lagi Adinda tersenyum. Tidak sabar rasanya. Ia ingin bertemu dengan Amar. Ya, memang setelah resmi jadi istri seutuhnya bagi Amar, Adinda memang selalu rindu dengan suaminya itu. Ingin selalu berada di dekatnya, sama seperti pasangan suami istri pada umumnya lah. Senyum-senyum aja, Din. Kenapa sih? Adinda menolehkan saat mendengar suara itu. Ia tersenyum saat melihat sang sahabat ada di sebelahnya. Kepo lu? Baru satu kali bertanya sudah dikatakan kepo aja. Gak asik lu. Adinda hanya tersenyum melihat wajah sang sahabat yang terlihat kesal. Bercanda kali Maya. Jangan marah dong. Iya, aku paham kok. Oh ya, lu gak pulang? Tanya Maya. Memang mereka tengah berada di kampus dan tidak ada mata kuliah lagi. Baik Adinda maupun Maya sudah boleh pulang. Hanya saja Adinda tidak mau pulang dulu karena ia tengah menunggu Amar. Seperti yang laki-laki itu katakan, kalau ia yang akan menjemput Adinda. Kita pulang bareng yuk. Kebetulan gue sudah pesan taksi online nih. Dan rumah kita searah kan? Ajak Maya. Memang biasanya mereka sering pulang bareng. Dan Adinda dan Maya sendiri sudah lama bersahabat. Namun, tidak untuk kali ini. Adinda tidak mau pulang dengan Maya, karena dia tengah menunggu suami tercintanya untuk menjemput. Gue gak bisa pulang sama lu. Adinda langsung menolak, karena mungkin sebentar lagi Amar juga yang akan datang untuk menjemputnya. Kenapa gak bisa? Biasanya lu juga pulang bareng gue. Untuk kali ini gak bisa, Maya. Dia mau pulang bareng suami, dan sebentar lagi dia akan datang ke sini. Yang mentang-mentang punya suami. BTW punya suami gimana rasanya? Enak gak? Enggak. Adinda malah langsung menjawab seperti itu. Terus, masa sih gak enak? Tanya Maya dan gadis itu terlihat kebingungan. Nikah itu gak enak, Mai. Tapi enak banget. Setelah itu, tawa Adinda malah pecah. Apalagi melihat wajah Maya yang terlihat kesal. Jalan lu. Makanya nikah, biar tahu rasanya. Lagi-lagi, tawa Adinda pecah. Dia paling suka kalau sudah melihat Maya yang kesal. Berselalu aja deh. Iya deh, gue tahu kalau gue jomblo. Lu mau enak punya suami yang baik dan punya mertua sekaligus sudah jadi orang tua lu juga. Lu beruntung tau gak, Din? Kali ini, Adinda hanya tersenyum mendengar hal itu. Dirinya memang beruntung menikah dengan Amar. Tapi tentunya ada hal yang tidak mungkin Adinda ceritakan ke Maya juga. Kalau dirinya pun harus melakukan sesuatu yang nekat agar dirinya bisa menjadi istri seutuhnya untuk Amar. Tidak berselang lama, Amar pun datang menjemputnya. Adinda pun langsung berpamitan dengan Maya karena Amar sudah menjemput.
Terima kasih ya Mas, karena sudah mau jemput Dinda. Sama-sama. Amar tersenyum dan satu tangannya terulur untuk mengelus kepalanya Adinda dengan lembut. Sekarang mereka juga tengah berada di perjalanan menuju pulang ke rumah. Oh ya Din, tadi bicara apa dengan Maya? Kok kayaknya seru banget, sampai-sampai tertawa seperti itu. Adinda tersenyum. Ternyata Amar melihat semuanya. Bicara apa? Mas Amar mau tahu? Adinda malah balik bertanya. Iya, karena kan Mas suami kamu. Tentunya Mas harus tahu apa yang kamu lakukan. Adinda kembali tersenyum. Kita tadi membahas tentang laki-laki, Mas. Katanya laki-laki itu... Dinda. Kali ini suara Amar terdengar penuh peringatan. Jangan macam-macam kamu. Ingat sudah punya suami. Lagi-lagi tangan Amar terulur, dan kali ini malah menarik hidungnya Adinda, membuat perempuan itu mengaduh kesakitan. Iya Mas, bercanda. Adinda memang sengaja ingin membuat Amar marah, dan ternyata memang benar, Amar tidak suka dengan yang ia katakan. Ya, terus tadi bicara apa dengan Maya? Tanya Amar lagi. Itu Mas, tadi Maya tanya dengan Dinda, katanya nikah itu enak enggak? Terus kamu jawab apa? Dinda jawab enak Mas, benar kan? Kali ini Amar yang tersenyum. Iya sayang, Amar memang selalu gemas dengan istrinya itu. Apalagi Adinda juga sangat polos dan bicara selalu apa adanya. Saking asyiknya bicara, tanpa terasa akhirnya mereka sudah sampai di rumah. Ayo turun Din, ajak Amar setelah memarkirkan mobilnya. Namun Dinda malah mengusap matanya dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Amar. Kamu kenapa? Dinda kayaknya kelilipan deh Mas. Sini, coba Mas lihat. Jangan diusap terus matanya, nanti malah tambah merah. Amar pun mendekat dan meniup matanya Adinda. Namun ia tidak langsung menjauh. Amar malah fokus ke bibirnya Adinda yang terlihat menggoda. Tanpa berkata apa-apa lagi, Amar pun semakin mendekat dan langsung mencium bibirnya Adinda. Adinda kaget dengan perlakuan Amar, tapi setelah itu dia malah membalasnya. Terjadilah mereka bersiuman di dalam mobil. Bagus ya kalian, siuman tidak tahu tempat di dalam mobil seperti ini lagi. Kalau ada orang lain yang lihat bagaimana? Keduanya langsung kaget saat mendengar suara itu. Keduanya pun saling melepaskan dan merasakan malu saat melihat siapa yang datang. Mami, kok bisa ada di sini? Bersambung.